Gimana? Ada sukacita hari ini? Pasti ada. Adik-adik harus mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah berikan kesehatan dan sukacita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul melalui online ini, kita bisa beribadah bareng dengan teman-teman kita. Adik-adik sudah siap? Oke, siap ya, siapkan hati kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian pertama yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah begitu baik kepada kami, kepada anak-anak yang ada di sekolah minggu gereja Pakem ini Tuhan, dalam keadaan sukacita dan sehat. Bapa Surgawi, bimbinglah kami, ajarkan kami, hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa beribadah walaupun melalui online pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Siapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan pujikan karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Alfa. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan anak sekolah minggu. Kita pujikan 2 kali ya Mas Yuda ya. Dengar-dengarlah, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Alfa. Ambil Alkitabnya, baca dan simak firman Tuhan pagi ini. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Wah, pasti dalam keadaan sehat dan selalu ceria ya. Oke, semangat ya. Wah semangat, tadi sudah menyanyi bersama dengan Bu Ari, pasti sudah semangat ya. Dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini? Wah tentu. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah ya. Tapi sebelum Bu Alfa mau menyampaikan firman pada pagi hari ini, Bu Alfa pengen tanya dulu sih sama adik-adik yang ada di rumah. Masih ingat gak ya kira-kira firman Tuhan yang minggu lalu itu tentang apa coba? Ada yang bisa jawab? Ya? Oh, oke.
sahabat semua masih pada ingat ya? Ceritanya adalah tentang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya pada kita, dan kita harus selalu mempercayai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang firmankan Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Amin ya adik-adik yang di rumah. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk, siapkan hati kita masing-masing. Kita akan berdoa. Doa Alfa kami di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan, memuji nama Tuhan, dan pada pagi hari ini juga telah mempersiapkan hati untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong Bapa berkati kami di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, mari disiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama yang pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita untuk membacakan. Mari kita membaca firman Tuhan ya. Sudah disiapkan ya? Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hei segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Dia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa, yang kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, itu tadi adalah firman Tuhan yang sudah
Mazmur. Belajar dari kitab Mazmur, adik-adik masih ingat nggak sih? Mazmur itu ditulis oleh siapa coba? Ada yang tahu? Iya, kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Hari ini kita akan belajar tentang Daud. Ada yang ingat ceritanya tentang Daud? Pasti kalau cerita Daud, adik-adik langsung ingatnya tentang Daud dan siapa yang raksasa besar itu? Ada yang masih ingat? Iya, namanya adalah Goliat. Ya, tentang Daud dan Goliat, di mana Daud yang badannya kecil, ya, tapi punya keberanian yang luar biasa, dan tentunya Tuhan menolong, menjaga dan menyertai Daud sehingga Daud bisa mengalahkan yang Goliat yang besar sekali, yang kayak raksasa gitu ya. Nah, pasti adik-adik langsung ingat dengan itu. Betul sekali. Daud adalah seorang yang pemberani yang mengalahkan Goliat karena pertolongan Tuhan. Dan pula yang menulis tadi, adik-adik sudah mengatakan bahwa yang menulis kitab Mazmur. Nah, Mazmur berisi tentang puji-pujian Daud kepada Tuhan. Puji-pujiannya seperti apa? Puji-pujian Daud, ungkapan kesukaan Daud, puji-pujian Daud karena Daud bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menolong Daud dalam segala situasi. Dan Daud percaya bahwa Tuhan menolong tidak hanya kepada Daud saja, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak pernah memilih-milih ketika memberikan pertolongan. Tidak memilih, oh itu dari yang kelompok A, itu dari B, itu C. Oh tidak. Tuhan memberikan pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan, yang mau datang kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Ingat ya, yang mau datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hari ini, siapa yang pagi tadi sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan? Tuhan sudah bangunkan pagi ini. Oh, saya Bu, tadi saya pagi-pagi sudah berdoa mengucap syukur. Kalau yang belum, tidak apa-apa. Kita akan mulai ya, kita akan mulai besok baru lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tidak hanya berupa materi saja. Adik-adik tadi pagi bisa bangun, bisa kemudian sekarang bernafas mengikuti sekolah minggu online ini juga karena anugerah Tuhan. Dan kita harus bersyukur karena itu. Jadi tidak hanya karena materi yang dapat duit dari orang tua, kita bersyukur tidak. Tapi apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, itu yang harus kita syukuri. Nah, syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, syukur yang kita naikkan kepada Tuhan karena apa tadi? Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Lalu apakah kita cukup bersyukur saja? Tidak ya. Tidak hanya cukup bersyukur ketika kita berdoa pada Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Lah saya kan belum bekerja Bu. Saya terus ngasih apa sama Tuhan? Ingat tidak? Kalau ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa gunakanlah tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Siapa di sini yang bisa untuk memainkan alat musik? Ada nggak adik-adik yang di rumah untuk memainkan alat musik? Oh, mungkin bisa ya, sudah mulai belajar. Nah, itu adalah bekal adik-adik untuk bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Besok ketika sudah remaja, terus kemudian mengiringi musik di gereja, itu bisa jadi sebuah cara kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, seperti yang tadi Daud lakukan. Karena Daud gemar melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Apa harus menyanyi di pinggir jualan di mana-mana harus nyanyi lagu rohani terus? Tidak juga ya. Apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Nah, itu yang harus juga kita lakukan. Kita menolong teman, nggak usah pilih-pilih. Kita memberikan pertolongan, tidak perlu memandang golongannya apa, rumahnya gimana, tidak perlu. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah cocokkan, kita harus menolong orang-orang di sekeliling kita. Itu salah satu cara untuk memuji nama Tuhan. Dengan begitu nanti anak-anak dengan sendirinya akan terlihat, oh ternyata anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang senantiasa mau untuk menolong orang di sekitarnya tanpa membedakan. Nah, ada lagi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa kerjakan sebagai bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan. Tadi yang membaca firman siapa tadi? Oh iya, teman kita. Nah, itu juga salah satu cara adik-adik, cara memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan cara kita mempersembahkan diri kita yang kita bisa. Bu, saya bisanya baca firman Tuhan. Saya bisanya itu berdoa. Tidak apa. Ketika ditunjuk, jangan, aduh aku gak bisa. Wah, itu berarti kita belum mensyukuri anugerah Tuhan. Semua diberikan berkat oleh Tuhan. Tubuh yang sempurna, kelengkapan dari Tuhan. Mari digunakan dengan sebaik-baiknya. Memuji Tuhan di mana saja. Di dalam hati kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah puji-pujian yang senantiasa kita lakukan. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Daud tadi. Daud sampai menulis sebuah kitab yang isinya itu puji-pujian kepada Tuhan. Karena saking Daud itu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada Daud. Nah, adik-adik di sini juga harus seperti itu. Mengucap syukur dalam segala situasi. Tidak hanya ketika senang saja. Ada yang sakit di rumah? Sedang sakit hari ini? Oh, mungkin ada ya, sedang gak enak badan. Tapi apakah ketika sakit kita mengeluh, menggerutu pada Tuhan? Kok ya saya itu dikasih sakit Tuhan, jadi saya itu gak bisa mau belajar aja, ibu kepalanya pusing tuing-tuing gitu ya. Apa begitu? Oh tidak ya. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus bersyukur karena diberikan sakit. Loh kok diberikan sakit bersyukur kok gimana sih? Diberikan sakit itu berarti Tuhan sayang kepada kita. Sayangnya gimana? Sayangnya adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk istirahat. Mungkin adik-adik itu yang sedang sakit sekarang, sedang gak enak badan apa? Mungkin makannya tidak teratur, ya kan? Atau keseringan begadang, karena daring gitu ya, tidak terikat dengan waktu pagi sekolah gitu kan? Sekolahnya tidak terikat dengan waktu, bangunnya agak siang, jadi malamnya tidur, gitu ya, tidurnya agak malam, jadi badannya sakit. Nah, itu sebuah teguran dari Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan adik-adik untuk bisa makan dengan teratur. Kalau sakit kan mau nggak mau harus makan dengan teratur karena minum obat. Jadi yang tadinya nanti lah aku main dulu, ini gameku ini tanggung ini, gitu kan? Tapi karena sakit mau tidak mau harus minum obat dan Tuhan memberikan kesempatan itu untuk bisa makan dengan teratur. Jadi adik-adik, marilah kita senantiasa belajar dari kisahnya Daud, ya, belajar dari kisahnya Daud bahwa kita harus mulai gemar untuk memuji nama Tuhan, karena kita harus bilang pada diri kita sendiri, kegemaranku adalah memuji Tuhan. Itu tema kita pada hari ini ya, kegemaranku memuji nama Tuhan. Harus gemar dulu, harus senang dimulai dari bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Allah kita tuh Allah yang hebat, ya kan?
baik, teman-teman yang baik, orang-orang di sekitar adik-adik yang baik, berkat dari Tuhan. Bayangkan kalau adik-adik tinggal di lingkungan yang tidak baik dengan adik-adik. Bayangkan jika keluarga dalam keadaan yang tidak baik. Nah, salah satu contoh berkat Tuhan adalah adik-adik diberikan keluarga, teman, bahkan lingkungan sekitar yang baik. Jadi Allah itu Allah yang baik. Ya, Allah itu adalah yang baik dan kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Oke ya, tadi jadi hari ini kita belajar dari Daud, kita harus memuji nama Tuhan. Caranya adalah dengan apa? Bersyukur. Yang pertama ya, adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala situasi. Yang kedua adalah mulai belajar untuk memberikan kepada Tuhan, memuji nama Tuhan lewat tindakan. Apa yang adik-adik bisa, apa yang adik-adik dapat lakukan, lakukanlah. Contohnya tadi, mungkin adik-adik mau berdoa syafaat untuk ibadah online begini, boleh. Baca firman, boleh. Ya, atau mau kirim-kirim salam buat teman-temannya, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Senantiasa berbuat baik kepada semua orang di sekeliling kita, sama seperti Tuhan yang tidak pilih-pilih ketika menolong. Dan itulah yang senangi Daud. Karena Tuhan tidak memilih-milih, maka Daud begitu mencintai dan mengagungkan Tuhan. Jadi ada 3 hal itu ya adik-adik yang perlu kita belajar. Dan Bu Alfa yakin adik-adik itu adalah adik-adik yang luar biasa, pasti dapat melakukan semuanya. Amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup firman ini dengan berdoa ya. Kembali kita berdoa. Mari Bu Alfa pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan adalah Allah yang baik, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami anak-anak ini untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dan belajar untuk melakukan puji-pujian kepada Tuhan lewat apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Berikan kami berkat Tuhan sehingga kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan, berkati kami, senantiasa jaga kami dan sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang akan mengganggu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, yang senantiasa akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur. Oke adik-adik, kita akan berpersembahan. Sebelum berpersembahan, kita akan pujikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita pujikan 3 kali. Oleh teman-teman kita. Yuk kita berdoa. Mana tangan
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di sekolah minggu ini. Bapa yang Maha Baik, lindungilah kakak-kakak sekolah minggu, Ibu Pendeta, para majelis, guru sekolah minggu, kedua orang tua kami, dan seluruh keluarga. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Untuk berkat-Mu dan kasih-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita siapkan sikap kita yang sempurna karena kita akan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Adik-adik boleh berdiri, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, kita pujikan satu pujian penutup, yaitu adalah sukacita. Kita pujikan 2 kali ya Mas. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Yesus diam di dalamku. Oke adik-adik, kita sudah selesai pada pagi hari ini. Jangan lupa kita harus patuh kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Sehat terus buat adik-adik. Pesan Bu Ali, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Adik-adik tetap di rumah, melihat TV, belajar secara daring, lakukan dengan sukacita, biar kita bisa ketemu minggu depan untuk ibadah online lagi. Semoga adik-adik di rumah sehat terus. Tuhan